Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibnu Zahwa. Mohon maaf lama tidak update dan tidak mengupload video karena memang kesibukan yang luar biasa. Dan mulai hari ini kesibukan itu sudah mulai reda, dan saya akan berkarya lagi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan survei lingkungan belajar di tingkat PAUD, yang mana hal ini merupakan hal baru bagi guru-guru RA ya. Mudah-mudahan hal baru ini tidak menjadi masalah besar sehingga kepala sekolah, proktor, dan guru-guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita coba dengan masuk ke webnya survei lingkungan belajar. Kita tulis saja di browsernya survei lingkungan belajar. Kita klik enter. Di sini ada beberapa survei lingkungan belajar yang muncul. Ada dashboard, ada Sulingjar, ada survei lingkungan belajar yang ini. Kita langsung saja klik yang paling atas sendiri. Nah, dari sini ini adalah link untuk Bapak Ibu kepala sekolah dan guru mengerjakan survei lingkungan belajar. Baik, saya akan coba membuatnya di sini. Ini adalah linknya Bapak Ibu ya. Kita akan coba perbesar agar Bapak Ibu melihatnya dengan jelas. https surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id.login. Ini adalah link yang digunakan untuk kepala sekolah dan guru. Baik, kembali lagi ke layar yang tadi. Kalau di sini tampilan loginnya ini menggunakan NPSN, token, NIK sesuai pengisian data Dapodik atau EMIS dan tanggal lahir, maka tentu otomatis ini akan membutuhkan kartu login. Dari mana kita mendapatkan kartu login? Kartu login itu seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Dan ini contoh kartu login survei lingkungan belajar yang sudah kita download. Baik Bapak Ibu, untuk kartu login sendiri di sini ada yang ada nama respondennya. Contoh suatu nasana. Di satu kartu lagi, kartu login yang lain ini tidak ada namanya. Nama respondennya kosong. Artinya ini terangkat. NIK sesuai dengan data yang diisi pada aplikasi Dapodik ini terangkat ke sheetnya nama responden. Begitu juga dengan tanggal lahir yang seharusnya ada di bawah, ini terangkat ke kolom NIK. Bagaimana mengatasi ini? Apakah ini juga harus mengerjakan survei lingkungan belajar? Jawabannya iya Bapak Ibu, tetap mengerjakan survei lingkungan belajar. Semua yang ada di dalam kartu ini itu harus mengisi atau mengerjakan survei lingkungan belajar. Baik Bapak Ibu, untuk download kartunya di mana Bapak Ibu? Di sini kita coba pahami dulu ya. Selamat datang di halaman pengisian survei lingkungan belajar. Selamat datang di laman survei lingkungan belajar. Berikut prosedur pengisian survei lingkungan belajar. Wajib diisi, survei lingkungan belajar wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidik dan guru yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan EMIS. Dapodik itu untuk sekolah dan EMIS itu untuk madrasah, mulai dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA.
Kepala satuan pendidik dan guru dapat login menggunakan data yang tercetak pada kartu login Sulingjar atau survei lingkungan belajar. Kartu login didapatkan dari proktor atau operator pada satuan pendidik masing-masing yang ditunjuk untuk mengakses mencetak kartu login pada halaman dashboard Sulingjar. Halaman dashboard Sulingjar dapat diakses proktor atau operator satuan pendidik di https://dashboard.slb.kemdikbud.go.id. Waktu pengisian akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional di setiap jenjang pendidikan. Jika Anda bertugas lebih dari satuan pendidik, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Contohnya ada guru yang mengajar di madrasah, di RA. Terus guru tersebut juga mengajar di MTS. Maka guru tersebut harus mengisi dua-duanya, mengisi survei lingkungan belajar juga di RA-nya dan di MTS-nya. Kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke tim Helpdesk Asesmen Nasional atau proktor operator satuan pendidik. Baik Bapak Ibu, mari kita cetak kartu survei lingkungan belajarnya melalui link ini. Nah, kita klik. Ini tadi sudah masuk ya, jadi kita keluarkan dulu. Model halaman luarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah total sekolahnya. Ini sekolah yang sudah mengisi, telah mengisi. Ini sekolah yang belum mengisi. Ini total gurunya, guru yang telah mengisi dan guru yang belum mengisi. Ini kepala sekolah yang sudah mengisi hijau dan kepala sekolah yang belum mengisi. Presentasinya di sini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, informasi umum kita klik dulu. Ini adalah jadwal yang diberikan oleh Kemdikbud untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar. PAUD itu dimulai tanggal 22 sampai tanggal 24 dengan catatan seperti ini Bapak Ibu. Yang pink ini adalah cut off data peserta Sulingjar. Diambilnya tanggal 22. Tanggal 24 ini sudah bisa mulai mencetak kartu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang biru ini adalah tanggal pelaksanaan survei lingkungan belajar. Jadi kalau dari PAUD atau RA dan setingkatannya, ini tanggal 22 itu sudah cut off peserta Sulingjarnya. Tanggal 24 itu sudah bisa cetak kartu. Tanggal 25 sampai tanggal 22 Oktober itu adalah waktu pengerjaannya. Sama dengan halnya MTS, namun MTS atau SMP ya, sederajat. Namun pengerjaannya itu dimulai tanggal 25 sampai 8 Oktober. Kalau di PAUD atau di RA itu mulainya dari tanggal 25 September sampai 22 Oktober. Kalau di jenjang MTS dan SMP itu mulai mengerjakannya tanggal 25 September sampai 8 Oktober Bapak. Apakah MI SD sederajat bisa mengerjakan survei lingkungan belajar pada saat ini? Tentu belum bisa Bapak Ibu kalau melihat jadwal Sulingjar ini. Kalau kita melihat jadwal survei lingkungan belajar ini, MI baru bisa cetak kartu nanti tanggal 8 Oktober Bapak Ibu. Sementara sekarang ini masih tanggal 30 September tahun 2023. Dan MI SD sederajat kepala sekolah gurunya sudah mulai bisa mengerjakan survei lingkungan belajar
itu mulai dari tanggal 9 sampai 22 Oktober Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita tahu jadwal ini, mari kita budayakan untuk tidak mengerjakan tugas ini di akhir. Kembali lagi saya harapkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah serta guru yang mempunyai tugas atau pekerjaan ini untuk mengerjakan survei lingkungan belajarnya ini di satuan pendidik, mari kita budayakan agar tidak mengerjakan survei lingkungan belajar ini di akhir-akhir masa ya, di akhir-akhir masa waktu pengerjaan, misalkan di tanggal 22 gitu. Jangan Bapak Ibu ya, karena biasanya kalau di akhir itu menurut pengalaman kita kadang banyak kendala yang didapatkan oleh guru atau kepala sekolah tersebut. Mari mulai dari sekarang atau besok survei lingkungan belajar ini sudah bisa dikerjakan oleh kepala sekolah dan guru-gurunya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi karena agenda kita sekarang ini adalah untuk mencetak kartu login ya, yang seperti ini. Tentu kita klik login di dashboard ini Bapak Ibu. Di menu ujung paling atas, setelah kita klik tanda panah ini akan muncul tulisan login. Kita klik saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, survei lingkungan belajar loginnya adalah menggunakan username dan password yang digunakan untuk login ke Verval PD Bapak Ibu ya, ke Verval PD. Coba kita login, kita menggunakan login SSO ini, kita klik login. Di sini sudah ada user passwordnya login Verval PD Satuan Pendidik RA ini ya. Kita klik login. Setelah kita login, di sini akan tertera ada 1 kepala sekolah, ada 3 guru yang harus mengerjakan, dan semuanya ini masih belum mengerjakan semuanya karena mungkin memang masih belum cetak kartu. Lalu kita di mana kita untuk mencetak kartunya? Kita klik beranda, nggak ada ya. Kita di dashboard juga tidak ada menu cetak kartu loginnya. Di informasi umum juga menjelaskan tentang jadwal. Terus kita ke dashboard saja, dan untuk mencetak kartu loginnya kita ada di menu tabel ini Bapak Ibu ya. Kita menu tabel, dan di sini ada 4 guru yang harus mengerjakan suling jar. Ini kita bisa cetak satu persatu atau kita cetak semuanya Bapak Ibu. Kalau kita cetak satu persatu, kita klik ini gambar printer ini, maka di sini akan muncul satu nama atau satu kartu login. Namun kalau kita mau mencetak semuanya, itu adalah menggunakan printer yang ada di sini Bapak Ibu. Kita menggunakan print yang ada di sini, sehingga ketika di download itu muncul semua peserta kartu loginnya Bapak Ibu ya. Muncul semua peserta kartu loginnya Bapak Ibu. Dan ini kartu login yang digunakan untuk masuk ke link pengisian survei lingkungan belajar ini Bapak Ibu. Di sini ada NPSN, ada token, ada NIK, ada tanggal lahir. Baik Bapak Ibu, kita coba praktekkan untuk masuk Bapak Ibu ya. Karena di kartu ini ada yang tidak ada namanya seperti ini, maka kita harus menyesuaikan atau melihat di data emisnya Bapak Ibu ya. Yang tanggal lahirnya 21 April ini, tanggal lahirnya namanya siapa gurunya, kita bisa bantu guru tersebut untuk agar tidak salah ya dalam loginnya. Karena ketika ini diinput dan antara NIK dan tanggal lahirnya itu beda, maka
guru tersebut tidak akan bisa login Bapak Ibu. Guru tersebut tidak akan bisa login. Mengenai token itu hampir semua guru sama. NPSN dan token semua guru dan kepala sekolah itu sama. Yang membedakan adalah nama responden, nick, dan tanggal lahirnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba ya untuk masuk dan mengerjakan satu menu di survei lingkungan belajar, dan kita akan menjelaskan nanti di dalamnya bagaimana cara mengerjakannya dan sampai menu klik selesai Bapak Ibu. Kita akan coba Bapak Ibu ya. Baik, kita coba masuk dengan kartu login salah satu guru ini. Kita ambil NPSN-nya. Berikut tokennya kita blok saja, lalu kita copy atau bisa ditulis manual Bapak Ibu. Namun sebelum itu perlu kita ketahui juga apakah bisa mengerjakan survei lingkungan belajar ini menggunakan Android atau iOS ya. Untuk mengerjakan survei lingkungan belajar ini tidak harus menggunakan laptop Bapak Ibu ya, dan bisa dikerjakan kapan saja, bukan hanya dikerjakan di tempat Bapak Ibu ngajar atau di sekolah di madrasah, tapi juga bisa dikerjakannya di rumah dan bisa dikerjakan secara bertahap Bapak Ibu. Artinya tidak harus selesai dalam satu kali masuk ke survei lingkungan belajar ini. Misalkan kita pagi ini masuk, lalu kita ada istirahat ya, karena capek atau apa kita istirahat, makan, minum, mengisi tenaga. Setelah itu nanti jam 1 atau jam 2 Bapak Ibu ada kesempatan untuk mengisinya lagi. Bapak Ibu bisa mengisinya lagi, melanjutkan hasil isian yang tadi pagi. Atau ada kegiatan setelah ngisi masuk di hari ini, pagi ini masuk, setelah itu Bapak Ibu sekitar jam 12 ya, atau jam siangnya Ibu ada kegiatan sehingga tidak bisa melanjutkan pengisian atau pengisiannya belum selesai, kegiatannya sampai sore atau sampai malam, maka Bapak Ibu bisa mengerjakannya besok atau lusanya selama masih ada dalam jadwal Sulingjar ini Bapak Ibu ya, selama masih ada di dalam tanggal-tanggal pengerjaannya ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah di tanggal 22 Oktober bagi PAUD atau RA Madrasah itu sudah harus selesai Bapak Ibu, mau tidak mau harus sudah diselesaikan. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita masukkan nick, tanggal lahir. Ternyata di dashboard loginnya ini Bapak Ibu tidak menggunakan nama. Nama itu nanti akan otomatis terisi ketika kita sudah mengisi nick. Nick yang sesuai pengisian data di Dapodik atau di EMIS Bapak Ibu ya. Dapodik itu bagi PAUD atau TK ya. PAUD, TK, dan EMIS itu untuk madrasah atau RA Bapak Ibu ya. Nah, kita klik nicknya di sini, lalu kita klik tanggal lahirnya. Kita contoh ini, kita masuk dengan nama Uswatun Hasanah Bapak Ibu ya. Nicknya kita nanti isikan, lalu kita ini tanggal lahirnya kita masukkan. Kita coba masukkan sesuai dengan yang ada di kartu Bapak Ibu ya. Betul. Selanjutnya kita masukkan nick. Nah, sengaja kita blokkan ya nicknya sehingga tidak mendapatkan teguran dari YouTube Bapak Ibu ya. Kita ini adalah ada nicknya Bapak Ibu. Ini nick. Lalu kita masukkan di bagian nick. Baik, kita samarkan Bapak Ibu. Kita selanjutnya kita login. Setelah klik login, kita sudah bisa masuk. Di sini ada beberapa bacaan ya, tulisan yang sebelumnya baiknya kita baca dulu ya. Pastikan profil di bawah ini adalah data diri Anda.
Selamat datang di laman survei lingkungan belajar. Tujuan survei ini adalah mengetahui kondisi lingkungan belajar di satuan pendidik di mana Anda bertugas. Silakan mengisi survei ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Anda tidak perlu merasa khawatir karena hasil survei ini tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja. Selama informasi dari pengisian survei ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan survei. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, survei lingkungan belajar ini adalah kegiatan tahunan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Untuk teman-teman guru kepala sekolah di tingkat di atasnya RA dan PAUD itu sudah mengerjakan dari tahun-tahun kemarin, dari tingkat MA, MTS, dan MI atau SMA, SMP, dan SD Bu ya Bapak Ibu, itu sudah mengerjakan di tahun kemarin. Baru di tahun ini adalah pengerjaannya di tingkat PAUD dan RA. Jadi ini adalah merupakan hal baru di tingkat pendidikan PAUD dan Raudatul Atfal. Baik, setelah dirasa ini sudah benar, datanya adalah data salah satu guru di RA Darul Rahman dan namanya sudah muncul benar, maka kita sudah bisa klik mulai Bapak Ibu. Klik mulai ini. Kalau di kartu loginnya itu tidak ada namanya Bapak Ibu, maka di sini namanya juga akan kosong. Di sini jabatannya tetap ada guru, tanggal lahirnya juga ada. Tapi kalau di kartu loginnya itu tidak ada namanya, dan di sini di menu ini maka nama itu juga tidak ada Bapak Ibu. Kita klik mulai. Begini Bapak Ibu tampilan pengisian survei lingkungan belajar untuk guru Bapak Ibu. Untuk guru. Di sini ada berapa ini ya? Ada 150-an ya. Kita coba cek ya. Ada 151 Pak Ibu. Ada 151 pertanyaan yang semuanya harus diisi. Misalkan pertanyaan pertama ya. Misalkan pertanyaan pertama kita isi, di sini ada berapa pertanyaan ini? 1, 2, 3, 4. Ada 3, 4 yang harus kita klik. Baru kita bisa mengklik halaman selanjutnya. Kita coba ya. Apa pendidikan terakhir Anda? Misalkan ini karena bukan data saya, ini tentunya nanti akan diisi sendiri oleh gurunya. Misalkan saya isi sarjana S1. Apa program studi yang Anda patuhi, yang Anda tempuh di jenjang S1? Misalnya saya belum menempuh, kalau sudah di sini S1 maka program studi pendidikan. Atau kalau Ibu bukan jurusan pendidikan, diklik di bawahnya. Apakah Anda pernah mengikuti diklat berjenjang untuk PAUD? Misalkan guru sudah pernah melaksanakan diklat, mengikuti diklat, maka klik saja ya. Apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkup sekolah, misal mengajar di tempat bimbel, guru les privat, sesuai dengan kondisinya gurunya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada, diklik saja. Kalau tidak ada ya diklik tidak ada. Tidak perlu khawatir mengisinya dan tidak perlu diambil pusing. Baik Bapak Ibu, setelah 4 pertanyaan ini sudah diisi dalam satu halaman kuesioner ini, ternyata di dalamnya ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Baru sementara di halaman kuesioner ini ada 151 ya, ada 151 pertanyaan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir karena ini bisa dilaksanakan bertahap dan tidak mengharuskan Bapak Ibu menyelesaikan dalam 1 hari. Bisa diselesaikan dalam 2 hari atau 3 hari.
menyesuaikan kebiasaan dan kelonggaran waktu Bapak Ibu. Dan kita tekankan lagi, mari kita tidak membudayakan mengerjakan tugas di akhir deadline-nya pengerjaan apapun Bapak Ibu ya, termasuk diantaranya survei lingkungan belajar ini. Baik Bapak Ibu, kembali lagi. Setelah kita isi dalam halaman kuesioner ini, ada satu halaman di sini ada 4 pertanyaan, maka kita klik selanjutnya. Baik, kalau nomor 2 misalkan Bapak Ibu sulit untuk mengisinya, bisa Bapak Ibu loncati pengisiannya, misalkan langsung ke halaman 21 atau 22, tinggal kita klik saja Bapak Ibu di halaman kuesioner ini Bapak Ibu ya. Halaman kuesioner, kita klik mau mengisi halaman 20. Maka di sini pertanyaannya akan muncul pertanyaan di halaman 20. Ternyata di halaman 20 ini ada cuman satu pertanyaan yang harus kita jawab. Coba kita klik selanjutnya. Atau misalkan Bapak Ibu mau mengerjakan yang sudah terakhir. Di sini misalkan setuju, tidak setuju, atau setuju, tidak sangat setuju misalkan. Kita klik selesai. Ketika ini halaman kuesioner belum diisi semua, ada 152 butir pertanyaan yang belum terisi. Mohon lengkapi pertanyaan. Oke. Maka semua ini harus diisi dulu Bapak Ibu ya, sebelum mengklik selesai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, begitulah secara singkat ya, bagaimana cara pengisian halaman suling jar, mulai dari cetak kartu oleh proktor dan cara pengisiannya untuk guru, dan kurang lebih begitu juga untuk cara pengisiannya di kepala sekolah, tidak jauh beda Bapak Ibu ya. Kita tinggal cetak saja kartu loginnya, lalu kita login ke halaman suling jarnya ini. Setelah kita login ya, kita tinggal melihat datanya apa sudah benar ya. Kalau sudah benar, kita klik mulai, baru kita mengerjakan mulai dari 1 ini. Lalu kita klik 2. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, kita contoh, kita selanjutnya dan terus sebagainya. Contoh nanti bisa diperbaiki oleh guru tersebut ya. Baik Bapak Ibu, apakah perlu kita mengklik simpan jawaban ini? Enggak usah Bapak Ibu, tidak usah. Halaman ini otomatis tersimpan, dan ketika kita sudah masuk lagi, maka jawaban ini sudah langsung ada dengan sendirinya, tinggal melanjutkan apa yang belum dikerjakan Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jangan lupa ya subscribe video YouTube ini, link channel YouTube ini, karena channel YouTube ini mungkin sangat membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas-tugas Bapak Ibu di dalam pengerjaan tugas-tugas operator dan guru, kepala madrasah dan lain-lainnya, baik itu emis atau bantuan-bantuan dari pemerintah, BOP. Cara pengerjaannya dan cara peng-SPJ-nya nanti kita akan jelaskan di kanal YouTube ini Bapak Ibu ya. Mohon disupport, di subscribe, di like, dan di komen kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang pengisian ini kok nggak bisa Pak, nanti mungkin kita bisa bantu dijawab ya, kita bantu jawab. Kalau Bapak Ibu meninggalkan jejak di komentar ya, tanyakan di komentar, nanti kita akan bantu jawab untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu yang Ibu hadapi di dalam pelaksanaan survei lingkungan belajar ini Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Nanti kita akan jawab Bapak Ibu ya. Terima kasih yang subscribe, mudah-mudahan rezekinya lancar dan barokah. Yang komen nanti bertambah ilmunya dan bermanfaat ilmunya. Yang like nanti mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita coba ya, setelah kita mengisi 1, 2, 3, 4 ya, 4 yang sudah telah kita isi, 5 ya. Setelah itu kita akan keluar, lalu kita masuk lagi ya. Tadi itu kita menggunakan akunnya sesuatunya salah. Klik. Kita masuk lagi, jawabannya tersimpan atau tidak ya Bapak Ibu yang telah kita jawab tadi. Kita isi tokennya, tanggal lahirnya, lalu terakhir kita ambil nicknya. Kita ambil nicknya, kita login, kita mulai. Ternyata tidak bisa ya, ternyata harus diselesaikan 1 kali ini Bapak Ibu. Ternyata harus diselesaikan 1 kali, pengerjaan yang cukup lama ini. Baik Bapak Ibu, seperti itu ya. Setelah kita coba, kalau biasanya itu bisa dikerjakan dalam beberapa hari Bapak Ibu ya, tapi kali ini nampaknya aplikasi tidak bisa seperti tahun kemarin. Artinya harus dikerjakan dalam 1 kali kesempatan. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil waktu dan tempat yang memang kosong dari kegiatan, dan itu bisa dikerjakan dalam 1 hari itu 151 pertanyaan, dan sampai di akhir baru Bapak Ibu bisa mengklik tombol selesai. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Mohon maaf karena penjelasan saya di awal tadi tidak sama dengan apa yang saya ketahui seperti tahun kemarin. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.